Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 3020210119, ingin memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi kelas C dengan dosen pengampu Butin Hayendayani SHMH. Baik, dari hasil pemahaman dari video yang sudah diberikan Butin, saya memahami bahwa masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar, yang pertama di tengah kepungan hutan beton yang berisi mal dengan berbagai diskon serta apartemen dengan harga selangit, terkadang kita masih melihat warga suku Baduy melintas di pinggir jalan, tak beralas kaki, mengenakan baju kain sederhana, berikut ikat di kepalanya. Kalau ditanya, mereka menjawab hendak menjual madu atau mengunjungi saudara di kota. Orang Baduy ini menyebut mereka urang kanekes atau urang kanekes. Kata Baduy ini merupakan sebutan dari peneliti Banda, mengacu pada kesamaan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang menggemar berpindah-pindahan. Dari suku Baduy ini bertempatan atau bermukim tepat di kaki pegunungan Kender di desa Kanekes, kecamatan Leuwih Damar, Kabupaten Lebak. Pemukiman mereka sekitar berjarak 40 km dari Rangkas Bitung, tepatnya di pusat kota di Lebak, Banten. Kemudian yang kedua, pemerintah suku Baduy. Mengutip tulisan di situs resmi Pemprov Banten, suku Baduy ini mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang mereka percayai di masyarakat. Kemudian yang kedua, sistem tersebut digabung atau diakulturasi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jarum pamarentah yang ada di bawah camat, sedangkan adat tunduk pada pimpinan adat tertinggi yaitu Puun. Jabatan Puun ini berlangsung secara turun-menurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga berupa dari kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan tersebut tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Kemudian, sebagai tanda kepatuhan sebagai penguasa, suku Baduy ini secara rutin melaksanakan tradisi seba Kesultanan Banten. Bahkan sampai sekarang, upacara seba tersebut dilangsungkan setahun sekali, merupakan penghantar hasil bumi atau ucapan rasa syukur atas sumber daya alam seperti padi, palawija, buah-buahan yang lainnya kepada Gubernur Banten yang sebelum-sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Kabupaten Lebak. Kemudian konflik sosial di masyarakat Baduy. Bagian yang paling menarik selama agenda KKL di suku Baduy dalam ini yakni mengenai sistem adat, khususnya kepercayaan yang dianut. Masyarakat Baduy ini menganut kepercayaan Sunda Wilitan. Kepercayaan Sunda Wilitan menganut pada Nabi Adam, atau mereka menyebutnya Nabi Adam ini sebagai tunggal. Masyarakat Baduy percaya bahwa Nabi Adam itu tunggal, merupakan orang pertama yang turun ke bumi, di mana letak jantungnya yakni bertepatan di daerah Baduy. Kepercayaan ini juga menganggap arah selatan sebagai arah yang suci. Masyarakat Baduy percaya bahwa semakin ke selatan suatu tempat, maka semakin sakral pula tempat itu. Dalam kepercayaan ini, sebuah prosesi adat seperti pernikahan, upacara kematian, tanam padi disebut dipimpin oleh Puun atau ketua adat, dan prosesinya hampir sama seperti ajaran agama Islam. Hanya saja yang membedakan dengan agama Islam adalah menurut kepercayaan ini tidak ada tempat ibadah atau musola ataupun masjid.
simbol kepercayaan, dan bentuk ibadah layaknya agama Islam seperti sholat 5 waktu. Jadi, dalam kepercayaan ini, menurut Pak Ijom ataupun selaku salah satu petinggi di masyarakat Baduy ini, bahwa masyarakat Baduy tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu, melainkan hanya dianjurkan untuk hidup benar. Kepercayaan Sunda Wiwitan ini, kita diajarkan untuk hidup benar dan harus bisa ngaji diri atau dalam hal introspeksi diri. Hidup benar di sini menganjurkan masyarakat Baduy untuk tidak rakus, sombong, tidak iri dengan sesama, dan tidak berbuat jahil ataupun berbuat jahat. Jadi patokan orang di sini hidup harus benar, harus patuh pada aturan, tutur dari Pak Ijom. Kemudian suku Baduy bersinergi dengan alam dengan menjaga aturan adatnya. Suku Baduy terbagi dalam golongan yang disebut Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan pikukuh atau aturan adat saat pelaksanaannya. Jika Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan saudaranya Baduy luar. Masyarakat Baduy luar sudah berkontaminasi dengan budaya luar selain Baduy. Menggunakan balang elektronik dan sabun diperkenakan ketua adat yang disebut Jaro untuk menopang aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Baduy luar juga menerima tamu yang berasal dari luar Indonesia ataupun luar negeri. Mereka diperbolehkan untuk mengunjungi hingga menginap di salah satu rumah warga Baduy luar. Baduy dalam memiliki 3 kampung yang bertugas mengakomodir kebutuhan dasar yang diperlukan semua masyarakat suku Baduy. Tugas ini biasanya dipimpin langsung oleh Puun selaku ketua adat tertinggi, dibantu dengan Jaro sebagai wakilnya. Salah satu kampung Cikousik, Cikertawan, dan Cibeo adalah 3 kampung tempat suku Baduy tinggal. Sedangkan kelompok masyarakat Baduy ini, khusus yang ada di luar, tinggal di 50 kampung lainnya yang berada di bukit-bukit Gunung Kender. Sebutan Baduy merupakan pemberian dari peneliti Belanda yang melihat kemiripan masyarakat di sini dengan masyarakat Badawi atau Bedoin di Arab. Kemiripan ini karena dahulu masyarakat di sini sering berpindah-pindah untuk mencari tempat yang sempurna untuk mereka tinggali. Namun, ada versi lain yang menyebutkan nama Baduy adalah nama Sungai Cibadai yang terletak di bagian utara desa Kenakes. Mata pencaharian masyarakat suku Baduy umumnya berladang dan bertani. Alamnya yang subur dan berlimpah mempermudahkan suku ini untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Hasilnya berupa kopi, padi, umbi-umbian menjadi komoditas yang paling sering ditanami oleh masyarakat Baduy ini. Prinsip kehidupan orang Baduy. Umumnya orang Baduy yang ada di dalam ataupun yang ada di luar, mereka tidak mengedepankan perihal pendidikan karena menurut mereka itu pendidikan bukanlah hal segalanya. Yang terpenting kehidupan untuk makan tercukupi, karena percuma pintar tetapi hanya untuk memanfaatkan orang lain. Jadi mereka memiliki prinsip kehidupan, pintar itu bukan segalanya. Yang penting untuk makan-makan, untuk kebutuhan hidup itu tercukupi. Jadi itulah prinsip kehidupan orang-orang yang ada di Baduy dalam ataupun Baduy luar. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, satu biru, biru Pancasila.